Alhamdulillah hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita malam ini insyaallah tidak lanjutkan kajian kita, kajian fikih ataupun al-hikam. Kita sebagaimana kemarin, minggu kemarin kan kita baca amalan nisfu Sya'ban. Karena panjang kita baca Yasin dengan doa sehingga waktunya lebih hampir lewat 10 menit dari waktu Isya. Yang kemarin tuh niat ada sedikit menyampaikan mengenai keutamaan bulan Sya'ban. Maka insyaallah malam ini kita bahas insyaallah ya, supaya sedikit banyak kita mengetahui apa saja kejadian-kejadian besar yang terjadi atau anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan di bulan Sya'ban yang mulia, insyaallah ya. Pertama, yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan kasih sayang Allah, hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak karunia-Nya, kenikmatannya. Wabil khusus nikmat kita sama-sama bisa berjumpa kembali dengan bulan Sya'ban, belum Ramadan, bulan Sya'ban kering 10 Julai insyaallah, bulan Sya'ban yang mulia. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Karena banyak dari saudara-saudara kita, termasuk di RT kita ini, RT berapa ini? 5. Antara Sya'ban dengan Rajab kemarin itu ada berapa teman kita yang berangkat duluan. Maka kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan Sya'ban. Ini satu karunia yang perlu kita syukuri. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah berjumpanya kita dengan bulan Sya'ban masih dalam keadaan selamat, sehat, afiat. Ini pun perlu kita syukuri. Sebagian ada saudara kita mungkin atau paman, bibi kita atau keluarga kita disampaikan oleh Allah umurnya di bulan Sya'ban, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu betul kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan. Tentunya ya kita doakan. Mungkin ada yang ditimpa musibah oleh Allah dari keluarga kita, tetangga kita atau keluarga kita. Kita doakan juga mudah-mudahan segera diberikan kemudahan atas segala urusan-urusannya, yang sakit disembuhkan, sehingga kita sama-sama bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan selamat, sehat dan afiat. Jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kata ulama di antara kemuliaan bulan Sya'ban yang mulia ini. Dikatakan dalam beberapa kitab, kenapa disebut bulan Sya'ban? Disebutkan innal khaira yatasha'abu fihi. Kenapa dikatakan Sya'ban itu bulan Sya'ban? Karena segala bentuk kebaikan-kebaikan itu tumbuh di dalamnya. Li'annal khaira yatasha'abu fihi. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu banyak tumbuh bersumber dari bulan Sya'ban yang mulia. Apa pertama di antara kemuliaan bulan Sya'ban ini? Yang pertama, syahrus salati 'alan nabi, bulan bersolawat kepada baginda Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan bulan bersolawat kepada Nabi? Karena yang sering kita dengar itu terutama dalam dalam khutbah Jumat itu ya, dan merupakan suatu kewajiban, yaitu apa perintahnya? Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, oleh Imam Ibnu Abi Saif Al-Yamani dan Imam Al-Qastalani, beliau mengatakan
ayat tersebut itu Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah berupa sholawat itu, yaitu pas pada bulan Sya'ban. Jadi ayat itu diturunkan, kata beliau berdua dan banyak ulama yang lain juga. Beliau menyebutkan bahwa perintah turunnya ayat untuk kita bersolawat kepada Nabi itu pas jatuhnya di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini termasuk syahrus sholati ala Nabi, bulan yang tentunya kita sebagai umatnya perlu memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Insyaallah ya. Terutama kita ini yang awalnya dulu itu dari kecil atau dari remaja itu kurang taatnya, ya mungkin banyak lalinya, banyak mungkin sholat yang kita tinggalkan, banyak mungkin puasa juga kita tinggalkan, entah mungkin karena sengaja tidak sengaja. Karena itu suatu saat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau belum sempat kita taubati dan kita yakin itu taubat diterima oleh Allah, kalau enggak, nah itu akan Allah minta pertanggungjawabannya. Maka termasuk di antara amalan supaya itu nanti akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada di antaranya, khusus kita-kita yang dulu mungkin masih banyak lalai, sehingga banyak kewajiban-kewajiban hak-hak Allah kita lalaikan, sholat kita tinggalkan, puasa mungkin karena sibuk kita cari kerja atau mungkin karena hal-hal yang lain. Maka ulama katakan di antara cara menombaknya atau cara menempelnya yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat. Al-Imam Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari, yang sama-sama kita sudah paham mengerti siapa beliau ini, murid daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi murid daripada Imam Abi Hasan Sazili. Beliau punya kitab namanya Tahzibun Nufus. Di sana beliau menyebutkan man fatathu katsirun minas salati wassiyam fa'aktsiru minas salati wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dulu, kata beliau, man fatathu, siapa yang dulu itu fatathu, banyak kehilangan atau kelolosan, katsirun minas salati wassiyam, daripada salat ataupun puasa. Siapa yang dulu itu, kata Imam Ahmad ibn Athaillah, yang banyak meninggalkan sholat ataupun puasa karena mungkin belum datang hidayah gitu, maka beliau katakan fa'aktsiru minas salati wassalam ala sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah mereka itu memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa begitu? Karena orang kok sudah menjadi ahli sholawat itu mesti nanti akan dapat syafaat Nabi, pasti akan dapat Nabi, dengan syarat ketika kita taubat itu jangan lagi tinggalkan sholat. Mungkin kita kan nggak tahu, ada yang sempat kita bisa kodok, ada yang nggak bisa kodok, kadang nggak tahu, itu sudah taubatnya perbanyak baca sholawat dan jangan sekali-kali ngulangi lagi ninggalkan puasa dan sholat. Maka insya Allah dengan perbanyak baca sholawat ini otomatis di dunia ini juga kita akan dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga dari segala bentuk kemaksiatan, kerusakan, dan pasti nanti orang ahli selawat akan mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat posisi kedudukannya pada hari kiamat dengan diriku, kata Nabi, yaitu orang-orang yang selalu lisannya ini tidak pernah berhenti dari membaca sholawat. Tidak disebutkan ahli tahajud, ahli zikir, enggak, ahli ilmu enggak, tapi ahli sholawat. Memang dia punya
kelebihan khusus orang ahli sholawat. Dan nggak pernah ada ceritanya orang ahli sholawat itu hidupnya itu sial susah, itu nggak ada. Asalkan dia istiqomah, asalkan dia semua ada tertata hidupnya, apa saja akan tertata. Asalkan dia semangat sejelo 1000 cuma kahanan di bau sangan ini sa nemeleno sa terus pasti orang-orang yang selawat ini dalam hal keduniaannya dipermudah, dalam hal apa saja itu ditata oleh Allah, asal tetap kita jaga istiqomah membacanya. Seperti yang kemarin yang sampaikan pas ngaji fikih itu dalam bab salawat itu, ketika salat tasyahudnya itu aqallul, paling sedikit kita baca salawat itu berapa? 10 berapa? Lupa nah. Berapa tuh? Pira? 1000. Jadi dalam kitab I'anatul Talibin, Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Maribari, beliau menukil kalamnya Syekh Sayyid Abi Hasan Al-Bakri dalam kitab Irsyadul Ibad, aqallul aktsar 500 marrah bil yaum. Paling sedikit itu setiap hari itu 500 berapa? 500 kali. 500 kali terbaca salawat. Lah secara langsung atau dicicil, zuhur 100, asar 100, maghrib 100, isya 1, subuh 1, sepir jadinya 500. Ini pun beliau katakan ini baru merangkak ini. Tapi ini sudah dikatakan kalau istiqomah dia buat sudah termasuk golongan orang-orang yang selalu bersolawat. Jangan kurang dari itu. Arak sejam tak nen baca salawat. Nah, arak sejam. Dan aja ya arak. Nggak ada sejam itu. Paling 30 menit nggak sampai juga. Paling pol lah kalau kita ambil khusyuk gitu ya 15 menit itu yang 500. Insyaallah ya. Kalau mau paling enaknya bisa sholat sudah cicil 100. Tapi kalau mau mujarab hajat-hajat kita apapun itu baca 3100. Siap? 3100 istiqomah baca insyaallah. Tapi tetap niatnya bukan cari apa-apa, ridha Allah. Allah tahu apa yang di hati kita ini. Tapi minimal sudah ya baca berapa? 500. Kenapa beliau Al-Imam Abi Hasan Al-Bakri beliau mengarahkan kita paling sedikit itu jangan ketinggalan 500 setiap hari, karena ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, man shalla alayya kulla yawmin 500 marrah lam yabtaqir abadan, kata Nabi. Siapa yang selalu bersolawat kepadaku, kata Nabi, 500 marrah kulla yawm, 500 kali setiap hari, lam yabtaqir abadan, dek najak pakir. Maksudnya dia tidak kekurangan, yarak doang, kecukupan searah akan berikan kepadanya. Insyaallah ya. Nah, makanya kita jaga baca selawat. Yang paling penting yang kita harapkan selawat ini apa? Syafaat Nabi. Pasti itu sudah syafaat itu. Dan Nabi sabdakan asy-syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat kita berlaku untuk pendosa besar. Insyaallah kita ni kan dia tergolongan pendosa besar. Insyaallah dia tahu pada insyaallah gawe-gawe seberat-berat dosa membunuh, berzina kan, insyaallah dijaga. Itu yang akan dapat syafaat Nabi asal dia ahli salawat. Nah kita kan alhamdulillah tidak sampai begitu. Pasti yakin sudah ahli salawat minimal 500 itu akan dikenal oleh Nabi. Itu pasti sudah. Lamun tandalah nama lanten nih belum tentu ndak terima nih sembahyang te ngaji te atau apa, karena ya apa masih ada campur-campur ende bisa jadi negeri ikhlas bareh telang ikhlas sih disebut-sebut dia kadang bareh tetap. Tapi kalau selawat itu ndak ada istilah
lah itu ndak ada neria na pamer na khusuk na selo tetap na qabul. Aktsiru, dalam satu saya disebutkan aktsiru minas salati alayya, selalulah kalian bersalawat kepadaku, fa innaha qabuluha hatmun birataraddudi, karena diterima salawat itu pasti tanpa taraddud, tanpa keraguan tuh tidak ada, pasti didengar diterima langsung oleh Rasulullah. Sekali kita baca salawat langsung kesampaian. Nih Rasulullah kata malaikat, pulan bersalawat kepadamu, bukan arente tetapi aren dengan tawa tersebut ya dah pulan bin pulan, tapi nama bapak ibu itu terkenalan dari Rasulullah. Maka kata Kiai Tiang, Kiai Baitullah Ahrar Temboro beliau mengatakan, di antara cara kita berbakti ke orang tua kita itu dengan banyak baca sholawat. Kenapa? Dengan kita baca sholawat satu kali, maka sholawat kita dibawa oleh malaikat langsung di hadapan Rasulullah. Pulan bin Pulan yusalli alaihi, Rasulullah Pulan anaknya si Pulan ini telah membaca sholawat kepada kita dan nama orang tua kita, berarti dikenal oleh Rasulullah. Orang kok sempat dikenal Rasul dunia tidak akan dilupakan nanti di padang mahsyar. Insyaallah ya. Nah, itu yang pertama, yaitu bulan apa? Syahrus salati 'alan nabi, yaitu bulan turunnya perintah sholawat. Maka tentunya kita perbanyak membaca sholawat dan salam kepada beliau. Yang kedua yaitu syahrun turfa'u fihi al-a'mal, yaitu bulan diangkatnya kita punya amal selama satu tahun ini dilaporkan di bulan ini, baik atau buruknya. Yang baik yang kita kerjakan atau yang buruknya dilaporkan. Kalau baik beruntung, kalau buruk rugi. Nah, ya di sini nih bulan ini. Dalam hadis disebutkan, ini potongan hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Potongannya kita baca. Ketika Nabi ditanya mengenai kok banyaknya engkau puasa Rasulullah di bulan Sya'ban ini, sampai-sampai engkau puasa sunnah di bulan Sya'ban bulan penuh. Jadi Nabi itu bulan full sebulan di puasa di bulan Sya'ban, kadang pol, kadang pol, kadang pol, sering pol puasa sunnahnya di bulan Sya'ban Nabi itu. Kenapa kok bisa sering sekali Rasulullah kok sampai pol? Bahkan ada riwayat disebutkan dari Siti Aisyah, karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullah, adanya Rasulullah itu puasa Ramadan itu Sya'ban itu pol tanpa dikurangi 30 hari itu sunnah, sunnah di bulan Sya'ban. Maka beliau jawab, dzalika syahrun yughfalun nasu anhu. Ini bulan memang yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia, memang banyak dilalaikan karena dia tahu besok dia mau puasa, sehingga di Sya'ban ngubek doang, ngerokok doang, boy anak karena cuma ada puasa, ada itu jadi. Nah, jadi syahrun yughfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, ini bulan yang banyak dilalaikan orang, yaitu di antara Rajab dan Ramadan, itu Sya'ban maksudnya. Maka beliau katakan, wa dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Sedangkan ini bulan adalah bulan diangkatnya seluruh amalan kita ini ke Allah Zat yang pencipta alam semesta. Jadi semua baik buruknya ini akan dilaporkan. Fahabbu an yurfa'a amali wa ana shaim, kata beliau, aku senang kalau amalku diangkat ini aku dalam keadaan puasa. Insyaallah ya. Nah, maka usaha sekuat mungkin ngalamun dia terbau buat taat di Sya'ban ini, dia maksiat. Mungkin berat aja zikir atau apa, tahan diri dia jok bembe untuk maksiat karena takut. Karena nama amal itu kan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat akhirnya. Kafir pas syahadat, pas mau mati syahadat masuk Islam enggak? Masuk surga enggak? Islam pas mau mati murtad masuk surga enggak?
neraka, karena yang dilihat akhirnya. Kemarin tiang ngisi pengajian di Telaga masih bahas mengenai rukun puasa. Itu ada dalam kitab Dauratul Nasihin Al-Imam Al-Haubawi. Beliau menceritakan ada orang kafir bertetangga dengan orang Islam di satu komplek. Maka ini orang kafir ini tetangga kiri kanannya orang Islam. Maka ada anaknya kecil, ini bulan Ramadan, anak kecil, anaknya umur 5 tahun masih kecil, keluar pagi-pagi itu sambil makan kemanisan atau es krim lah gitu. Tebentak kisah dengan doa pada kafir, kafir. Tahu antek sugul mang berkenan di mata dengan Islam nih pada puasa. Tahu. Ketok memang. Suruh anaknya tamu, karena dia menghargai bahwa hari itu hari puasanya umat Islam, dihargai. Akhirnya apa? Berapa saat kemudian dia meninggal orang ini. Maka banyak ulama yang mimpikan dia ini di surga. Kaget, orang kafir lagu mati tamu surga. Ya gembira tadahan apa? Ulama-ulama yang mimpi. Hanya diteliti. Ini kenapa saya kok mimpi orang ini gini? Ternyata ketika dia meninggal itu ada temannya orang Islam. Pas dia sekarat itu syahadatkan dia. Pas dia mau meninggal itu dia sempat ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian pas itu meninggal. Kemudian diteliti apa penyebabnya? Dan ada yang ingat dulu pernah dia bentak anaknya karena memuliakan hari Ramadan umat Islam. Dia tegur anak, makan di dalam, nanti menyakiti hati orang Islam, padahal dia masih kafir. Itu menghargai sedikit tentang agama saja dihargai oleh Allah, matinya dalam keadaan husnul khatimah walaupun seumur hidupnya kafir. Paham ya? Maka kita lah menarap batur te keluarga di Islam dindik suguhan ini lah Ramadan. Paham tak? Tidak usah disuguhkan, biar dia ngerti bahwa ini hari puasanya orang Islam, biar dia paham begitu. Dia nama idhab supaya dia tahu bahwa ini adalah hari rayanya. Orang kafir aja menghargai dia masuk surga, masa kita nggak hargai? Lebih kita pentingkan hatinya dia daripada perintah Allah. Maksudnya dengan hikmah. Ini bulan puasa matong, ada suruh si agama untuk dendek kita mengelor. Mungkin deku suguhan sih ada. Insyaallah terima anak yang paham ya anda. Okay. Aku lah melesok suguh dek bagus, sekarang bagus sehingga dia tidak peduli jadinya dengan agama kita ini nggak menghargai. Paham? Ya seperti itu. Ini mudah-mudahan keluarga doa apa ingatan dengan supaya dia menghargai. Mungkin sebab itu nanti dia diberi hidayah seperti cerita tadi. Nah seperti itu. Innamal a'malu bil khawatim. Nah ini nanti yang mau ndak barahnya kata begocek kemana di Sabane tangkat tahmal teh lagu ada di tong gocek selama 11 bulan karena pas bergocek lu pun tak RT ya usahaan pasik Sabane namun dek tebau taat dendek maksiat karena dek maksiat tahan diri tadi maksiatnya ibadah. Terkerjakan kebaikan ibadah, tertahan diri di terjak membimbing dek maksiat, no juga ibadah. Ketika itu diangkat pun bernilai ibadah. Maka usahakan di Syaban ini ya tidak usah sentuh maksiat. Seumpama terjatuh maksiat langsung istighfar. Jangan sampai di saat maksiat itu telaporan, tek pastinya ke beragaan sampai padahal. Jangan sampai begitu insyaallah ya. Nah, di bulan Syaban itu bulan diangkatnya, dilaporkannya segala bentuk amal kita dalam setahun baik ataupun buruknya. Kemudian yang ketiga Syahrul Ghufran, sebulan pengampunan, khususnya di malam nisfu Syaban yang kemarin itu betul-betul diobral sudah namanya pengampunan Allah itu. Nah, siapapun asalkan dia tidak merupakan dua jenis orang ini, netinduk apapun tak ampun asal dua orang ini walaupun dia buat amal. Dalam hadis disebutkan
Allah ila jami' khalqihi fi lailatin nisbi min Sya'ban wa yaghfiru li jami' khalqihi ila al-musyrik wal musakhin. Allah memandang dengan pandangan rahmatnya semua makhluknya di dunia ini dengan pandangan kasih yang rahmat di malam nisbu Sya'ban. Siapapun pokoknya di situ diampuni sudah oleh Allah. Walaupun dia enggak ibadah, diampuni asal dia tidak tergolong dari dua orang ini. Siapa? Musyrik. Pertama orang pelaku syirik. Siapa harus syirik ini? Siapa syirik? Orang yang menduakan Allah, entah itu langsung dia sekutukan Allah atau mungkin dia melakukan ritual-ritual yang dia keyakinan ada yang selain Allah bisa memberikan manfaat, cincin, ini bisa, itu termasuk syirik. Nah itu sudah akan dapat ampunan. Di malam itu kalau dia melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan, jin atau jimat dan sebagainya, atau kesyirikan apapun, di saat malam itu tidak dapat ampunan. Kemudian yang kedua, wal musakhin, orang yang melepas ikatan persaudaraan, entah keluarga atau persaudaraan sesama muslim, itu pun tidak dapat ampunan. Salah ya. Insyaallah kemarin kita kan sabar lagi, kemarin kita baca Yasin, kemudian doa, kemarin itu nangis-nangisan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nih, perlu juga kita ketahui, Rasul pernah bersabda, inna sirari khalqillah, sesungguhnya seburuk-buruk hamba Allah atau seburuk-buruk makhluk Allah di bumi ini ada. Kalau Nabi sudah katakan seburuk-buruk orang itu berarti betul-betul buruk. Dajjal dikatakan buruk, lebih lagi buruk orang ini kata Nabi. Siapa mereka? Yamsuna bin namimah, yaitu orang-orang yang berjalan di bumi ini adu domba orang. Orang saling mencintai, berkumpul, difitnah, bubar, saling bermusuhan gitu. Wal yufarriqu bainal ahibbah, kemudian memisahkan orang yang saling mencintai. Ada satu perkumpulan orang senang, mungkin orang buat majelis pengajian senang aja dibuat fitnah. Ustaz itu begini, bubar pengajian. Itu orang yang penburuk itu. Ada satu kampung itu sebenarnya ya baik, bagus, dibisik-bisikan, difitnah gini, berkelahi. Ada satu suami istri bersaling cintai, difitnah begini. Ada saudara, pokoknya orang yang melakukan itu seburuk-buruk makhluk Allah di bumi itu, yang berjalan membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Nabi paling sangat-sangat kalau umat muslim berpecah tidak akan didengar doanya oleh Allah. Itu Nabi paling benci pelaku-pelaku orang-orang yang menyebabkan orang itu bermusuh. Itulah seburuk-buruk makhluk Allah yang ada di bumi. Maka semoga Allah jaga kita enggak tergolong orang-orang seperti itu. Nanti ya, tadi karing duanya poin buik. Yang kedua yaitu syahrun tahwilu jihadil kiblah, yaitu bulan di belum ada masih bulan dipindahnya arah kiblat. Jadi Nabi itu dulu sholat itu sambil nongak-nongak ke atas, sebelum turun perintah sholat khusyuk. Sebelum perintah salat itu sebelum turun perintah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu Nabi salat juga tapi sambil melihat atas. Takut-takut balik arah wahyu. Maka langsung Allah firmankan apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kata Allah, hai Muhammad, aku melihat mukamu ini, pandangan selalu niat kemana-mana, ke arah mana, ke langit, ke atas. Takut Nabi kan tentu ada perintah Allah. Ya sekarang kamu hendaklah dan para sahabat semua fawalli wajhaka syatral masjidil haram, jangan lagi menghadap ke Baitul Muqaddas, sekarang hadapnya ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Nah itu ayat diturunkan yaitu pada bulan Sya'ban. Jadi Nabi
17 bulan 3 hari sholatnya itu menghadap Baitul Maqdis. Ketika turun perintah sholat, Nabi sempat 17 bulan 3 hari menghadap ke Baitul Muqaddas sholatnya. Kemudian setelah itu turun perintah menghadap Mekah, itu sampai sekarang, bahkan nanti sampai kiamat. Kemudian yang terakhir di antara bulan Sya'ban ini yaitu bulan, kenapa mulia bulan Sya'ban ini? Karena berdekatan dengan bulan Ramadan. Karena apapun perkara yang berdekatan dengan perkara yang mulia pasti akan ikut mulia, apapun itu. Sering yang ceritakan kisah anjing Ashabul Kahfi, anjing najis mugalla Allah dan arak hargana. Lalu ketika dia berkhidmat berdekatan dengan kekasih Allah, Ashabul Kahfi yang 7 itu yang menjaga, maka anjing ini disebut-sebut namanya beberapa kali dalam Al-Quran. Bahkan ada nanti kata ulama dicalonkan ini anjing akan masuk surga. Nah, itu diantaranya mulianya Sya'ban karena berdekatan dengan bulan Ramadan. Nah, begitu juga kita, kalau kita dekat dengan hal-hal yang ada mulia dalam agama ini, insya Allah pun kita akan dapat kemuliaannya. Oke, insya Allah cukup ya. Yang saya tanyakan ya. Gimana maksudnya? Ulangi. Sida puasa. Kita punya teman. Iya. Terus kita sajikan di bulan puasa itu, sedangkan dia tidak berpuasa kan? Terus yang tidak puasa itu orang Islam, membiarkan dia menyajikan orang Islam. Kira-kira bagaimana hukumnya? Dosa besar sini. Dosa besar itu tidak boleh. Sida apa namanya saling botong royong untuk tak neraka. Ini kan orang ini tidak puasa. Siapa yang siapa yang sempat tidak puasa sehari saja di bulan Ramadan, lam yakdihi siyamu dahrin in somahu, tidak akan bisa dikodok walaupun dia puasa seumur hidup. Sakit doang dia nak puasa no, dengan sengaja dia nak puasa, dia nak butuh kodok seumur hidup no. Kan orang maksiat itu. Iya ikrah. Dah ada puasa situ bantu gotong royong sudah tak neraka gitu. Jangan ingetan. Boya sedih. Dinarik setelah kompromi lawan mak siat juga Allah tak ada dendek dengan ini terjualan doang ini terjualan. Kebanyakan kita pikir itu kita dilarang jualan di bulan Ramadan siang harinya itu. Mungkin kalau sudah sore, masuk sore tidak apa-apa untuk orang persiapan. Tetapi kalau pagi itu berarti jangan bank dengan untuk kesempatan maksiat darah. Nah, makanya sebagian tempat itu kita dilarang. Bahkan pikir-pikir dilarang kita jualan itu. Kecuali ya jualan yang tidak makanan begitu. Warung nasi, kopi itu jangan. Bukanya itu sore sudah, paham? Karena kita termasuk membantu orang ikut melakukan maksiat. Nah, itu saja itu seumpama orang kafir saja itu yang jelas-jelas dia tidak beriman, kita pokok kelakan itu sudah enggak baik itu. Enggak baik. Apalagi orang Islam terus dia puasa, tepok kelaan. Insyaallah ya, jangan sampai. Lamun kopi lamun maksudnya jangan beli kopi kata. Jual. Gue jual. Ya lamun seumpama mungkin di serius nane mungkin ya dia ini mungkin kelihatan kan dia suruh aja dia tuh si depong kamesa lagu dendek inam DT tu nyebut-nyebut tu inam bang peringatan ada ini sebarang-barang bareh berugak tokol buruk dengan puasa doan kan ingatan ana sila ke sidano semesa ni anu ni ara ni lagu tu bareh tu daga nyebut-nyebutan sangat sekarang jalurnya dengan Islam pada puasa kan. Ini paham ya? Jadi hikmah lah, tetapi tetap ingatan ya, dia kompromi tetap ingatan dengan hikmah supaya dia
ngerti, dan kita harapkan dan dia jaga adab dengan hari besarnya umat Islam, nanti dia diberi hidayah oleh Allah. Kita nggak tahu kan. Ada lagi? Ya. Nah, ketika kan burung dia di bulan puasa, ini terjadi kecelakaan, kecelakaan lalu lintas. Sedangkan yang celaka ini kan kecelakaan ini orang Islam. Biasanya kan tapi yang nginep untuk apa namanya, untuk menenangkan. Kira-kira apakah mendosa itu seberapa yang nginep? Sedangkan dia Islam, tapi parah kan. Kalau seumpama sakitnya itu parah sampai nggak sadarkan diri, ini harus dikasih minum, segera dikasih minum. Bila mau sadar wana pun ngangkat tangan, ini aku puasa ya dende sih do minum aja dende. Dia seumpama dengan sadarkan diri betul dan kuat, ya kan harus dikasih minum itu nanti. Dan itu juga kan kondisinya darurat, nanti bisa dikodok. Kalau memang berat gitu, tapi kalau dia sekedar aja ya ingatkan sih puasa atau ndek dingin atau ndek cepat naik seperti itu. Kalau dia memang mau minum dikasih minum, insyaallah ya. Mulai ya ya yang mana-mana, mau munjiat, mau nurun nubuwah, mau Ibrahim, mau Jibril, mau apa, lagu sak paling pendek Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Lamun ada salawat nariyah aja kawok lelah dari bawah belban baca salawat Jibril samudan sambil nembel kan, nembel bahan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad ya, yang paling pendek. Dan rata-rata ulama yang mengamalkan salawat banyak itu rata-rata Jibril diamalkan, dan itu punya khasiat sendiri. Insyaallah ya. Kemungkinan minggu depan juga masih terakhir kita ngaji insyaallah. Ramadan kapan Ramadan? Sabtu atau Ahad? Antara Sabtu Ahad. Jumat. Pireno harina? Sabtu. Ya enggak apa-apa, terakhir kita ngaji besok insyaallah sekalian penutupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima majelis kita ini dan Allah panjangkan umur kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada hadiahnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya karam wa kanastina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.